inna sina au akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana, wahai Tuhanku, la tu'akhidna, jangan pernah kau siksa aku. Inna sina, seandainya aku lupa, lalai, hilap, bahwa saya telah diberikan karunia, bahwa saya telah diberikan nikmat, bahwa saya telah dinikahkan, bahwa saya mendapatkan suami, bahwa saya mendapatkan anak, bahwa saya masih ada orang tua, bahwa anak saya bisa sekolah, bahwa suami saya masih mendapatkan pekerjaan, bahwa saya sepanjang hidup usia 40 tahun, sakitnya hanya 3 tahun, sehatnya 37 tahun. Lupa akan karunia. Au akhtana, atau terkadang bahkan seseringnya melakukan kesalahan-kesalahan. Karenanya mari kita bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pengampunan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga kita harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita digolongkan sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan diskon, mendapatkan potongan, mendapatkan gerasi dari dosa-dosa kita melalui syafaat Nabi. Yang asalnya dosa gunung, gara-gara syafaat Nabi dipangkas dosanya jadi tidak ada. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karenanya kita harus rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, emak-emak, adik-adik, bapak-bapak, calon bapak, calon ibu, calon emak. Tema kita kali ini adalah siapa saja golongan orang-orang yang akan terselamatkan dari musibah, dari azab, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Di antara yang menjadi referensi tema kajian kita adalah surah Al-Anfal ayat 33. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah terbukti atau tidaklah sekali-kali Allah itu akan mengadab mereka wa anta fihim, sedangkan kau Muhammad berada di antara mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, tidaklah Allah yang akan menghukum mereka. Wa hum yastaghfirun, sementara mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua frase Allah tidak akan mengazab. Yang pertama adalah ketika di sana ada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anta fihim, engkau berada di antara mereka. Siapa anta? Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad masih ada, maka kaumnya, maka para sahabatnya, maka umat-umatnya yang Kanjeng Nabi hadir di sana tidak akan pernah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama tafsir menyebutkan ketika Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak ada, maka kesempatan satu-satunya agar kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu lagi, yaitu apa? Wahum yastaghfiruna, mereka memohon ampun kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua golongan. Yang pertama adalah golongan yang bersama Nabi, yang kedua adalah golongan orang yang suka minta maaf. Yang suka minta maaf ini sampai dengan hari kiamat akan hadir orang-orang ini yang suka mohon ampun melalui kalimatnya astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Namun kalau kita melihat tadi frase yang pertama, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, Allah tidak akan menghukum orang yang di dalamnya ada Kangjeng Nabi Muhammad SAW.
Bagaimana sekarang posisinya Nabi sudah tidak ada, maka kita bisa turunkan ada 4 golongan yang akan selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah siapa? Ulama. Kenapa ulama? Karena ulama adalah pewaris Nabi. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ketika nabi tidak ada, maka berarti ulama ini yang akan membentengi kaum, membentengi qarya, membentengi golongan dari dia ditimpa bencana, malapetaka, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ulama ini adalah pewaris nabi, ada juga dzurriyyahnya, keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang kita sebut di sini apa? Habib atau Syarifah. Itu dzurriyyah Nabi. Kalau di lingkungan itu ada Habib, insya Allah diselamatkan. Ada kekasih Allah, aulia, insya Allah diselamatkan. Kenapa? Karena mereka adalah pewaris Nabi. Ada pewarisnya dari segi keturunan, darahnya tadi Habib Syarifah. Ada pewarisnya dari segi apa? Yang dinisbatkan oleh seorang alim. Nih, orang yang berilmu ini, ulama ini adalah pewaris Nabi. Yang seperti apa yang disebut ulama, maka terminologi sederhananya kita bisa melihat innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama itu adalah orang yang paham agama sehingga muncul dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, siapa yang akan diselamatkan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala? Adalah golongan orang-orang yang memiliki fungsi seperti ulama, memiliki fungsi seperti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fungsinya sama seperti Nabi, yaitu apa? Menyampaikan risalah, menyampaikan ayat-ayat Allah, mengajak terhadap kebenaran, mencegah dari perbuatan yang keji. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu orang-orang yang ngajak ma'ruf, mencegah kemungkaran. Itu adalah orang yang selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala karena menjalankan fungsi seperti Kangjeng Nabi, menjalankan fungsi seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, siapa yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaannya atau golongan ini tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia yang mengikuti sunnah Nabi. Karena kecintaannya kepada Nabi, dia mengikuti sunnah Nabi. Apa yang dianjurkan Nabi, apa yang dicontohkan Nabi, dia laksanakan. Tasdiqun bil qalbi, ya, meyakinkan dengan hati bahwa apapun yang Nabi hadirkan itu adalah terbaik untuk dirinya. Sehingga Rasul disebut sebagai apa? Sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi, dari mulai dia bangun tidur hingga tertidur lagi menjalankan sunnah Nabi. Ya, di antaranya apa? Dimulailah dari ketika dia bangun, maka hei kumil laila illa qalila. Bangun tengah malam, meskipun hanya sebentar. Bangun ini bukan sekedar ke air, tapi naon? Ngambil air wudu. Teras ngalaksanakeun salat tahajud, minimal ngalaksanakeun salat witir, paling sakedik witir berapa? 1 rakaat. Teu kaburu tahajud, kaburuna witir we 1 rakaat. Itu beres witir, assalamualaikum, as-salatu khairum minan naum. Wah, nyata witir pas adzan subuh sah teu? Tidak sah. Jadi witir itu paling telat waktu sahur. Jadi itu menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Apa diantara sunnah Nabi? Hei istri-istri Nabi, jangan kau meninggikan suara di atas suara Nabi. Gitu. Maka Nabi mewariskannya kepada siapa? Kalau istri Nabi, kalau kita berarti istri dari suami kita. Berarti jangan pernah meninggikan suara di atas suami kita. Makanya kalau ibu suaranya tarik, pilih suami yang suaranya lebih keras. Atau kamamana suaminya nak toa geningan gitu ya, supaya suara suami lebih tinggi. Kemudian
Golongan yang keempat, siapa yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala? Maka dia adalah orang yang menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang meyakinkan dirinya bahwa Rasul ada di antara kita. Dengan apa? Menyambut kehadiran Nabi melalui pembacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita ulangi 4 golongan yang akan selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta bihim. Maka kita turunkan ayat itu. Yang pertama adalah para ulama, karena ulama berperan sebagai pewaris para nabi. Selagi di kampung itu ada ulama, maka penyakit, musibah, balai insya Allah dicegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin Allah. Yang kedua adalah yang tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan kena azab baik dunia maupun akhirat, adalah orang-orang yang menjalankan fungsi seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengajak terhadap kebaikan, mencegah orang, melarang orang lain agar tidak melakukan kemaksiatan, agar tidak melakukan kemunkaran. Amar ma'ruf nahi anil munkar. Yang ketiga adalah orang yang selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah tidak akan menyiksanya, adalah mereka yang mengikuti sunnah-sunnah Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi, berusaha melakukan sesuatu yang dicontohkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, yang akan selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat, tidak akan kena balai, musibah, wabah, virus, apapun namanya, adalah orang yang senantiasa menghadirkan Nabi di setiap pertemuannya, di setiap riungannya, di setiap kelompoknya, di setiap majelisnya. Dengan apa? Dengan pembacaan sholawat. Lalu pertanyaan, bagaimana Ustadz? Di saya ulama ada, orang yang suka ikut Nabi ada, orang yang menjalankan sunnah Nabi banyak. Begitu orang yang suka baca sholat banyak, tapi kenapa masih gempa bumi? Kenapa virus corona masih menyerang? Hei, itu bukan azab berarti. Itu namanya kasih sayang Allah. Karena orang ingin dinaikkan levelnya oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti harus melalui ujian tertentu. Bahkan orang beriman menyebutkan apa? Wabasyiril mu'minin. Ini adalah kabar gembira. Ketika seseorang, ayeuna atau anak-anak kita nih libur ke rumah, ngerjain tugas di rumah. Kenapa harus mengerjakan tugas di rumah? Itu bukti kasih sayang guru kepada muridnya. Agar apa? Agar murid itu tidak main ketika liburan. Karena kalau liburan berarti akan mudah terpapar virus COVID-19. Makanya dikasih tugas. Lalu jangan menganggap bahwa tugas ini beban. Itu adalah kasih sayang Allah. Atau kasih sayang gurunya, mohon maaf, kasih sayang gurunya. Ketika tugasnya selesai, nilainya bagus, maka dia akan mendapatkan penghargaan. Berupa apa? Naik kelas. Paham? Sama, kita juga kasih sayang Allah. Bahkan kalau kita ditakdirkan meninggal, maka kita akan menuju rahmat Allah, sehingga kita disebut almarhum. Artinya orang yang dikasihi, disayangi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hei, Bu,
almarhum kematian itu bukan adab. Wah, si eta diadab euy mentak paeh. Tidak. Kematian itu bukan adab. Karena setiap manusia pasti akan. Kalau kematian adab, masa Rasul disebut kena adab, meninggal dunia? Tidak. Para sahabat meninggal tidak? Masa mereka disebut kena adab? Para wali meninggal tidak? Justru yang tidak meninggal itulah yang kena adab. Contohnya apa? Sampai dengan sekarang belum meninggal adalah Dajjal. Belum meninggal. Kenapa belum meninggal? Karena kena adab. Gitu. Kalau kita yang aduh dia meninggal nih kena corona, wah diadab ku Allah ya pedah tara salat. Tidak. Bukan adab. Bagi orang yang beriman ketika Allah masih memberikan musibah, itu adalah cara Allah menaikkan derajat kita agar kita menjadi pribadi yang lebih mulia, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Golongan yang kedua adalah yang selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Mereka melanggengkan untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah golongan-golongan ini akan terselamatkan dari bencana, dari siksa Allah baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Barakallahu li wa lakum.